Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-29 dari 80 topik. Konsep-konsep atau istilah-istilah dalam ilmu hukum. Bagian kedua. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum atau kejadian hukum atau Rechtsfeit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Sujono Dirjosisworo dalam bukunya, menjelaskan bahwa peristiwa hukum sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, a. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, yaitu semua peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Perbuatan subjek hukum terbagi menjadi, a. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum. Merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Terdapat unsur kehendak dalam perbuatan ini. b. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum. Merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. Sedangkan, bukan perbuatan subjek hukum meliputi, a. Kelahiran. b. Kematian. c. Kadaluarsa, meliputi, 1. Kadaluarsa akuisitif atau akuiksitif, yaitu kadaluarsa yang menimbulkan hak. 2. Kadaluarsa ekstingtif atau ekstingtif, yaitu kadaluarsa yang melenyapkan atau menghilangkan kewajiban. Contoh dari peristiwa hukum antara lain, a. Perkawinan antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, yaitu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. b. Kematian seseorang yang akibat hukumnya dapat berupa penetapan pewaris atau ahli waris. c. Kematian yang diakibatkan oleh orang lain, maka orang tersebut dikenakan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Selain perbuatan hukum sebagai perbuatan subjek hukum, terdapat perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum terbagi menjadi dua, yaitu, a. Zakwarneming, dilakukan secara sukarela. Zakwarneming sesungguhnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun kita sendiri terkadang kurang menyadari akan adanya hal itu. Sri Sudewi Masjekun Sofwan menerjemahkan zakwarneming dengan penyelenggaraan kepentingan. Sedangkan, Abdul Qadir Muhammad menerjemahkan zakwarneming sebagai wakil tanpa kuasa. Zakwarneming sering disebut dengan perwakilan sukarela. Sukarela di sini dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak di mana tidak didahului adanya perintah dari satu pihak dan persetujuan dari pihak lainnya. R. Setiawan mengemukakan bahwa perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan, di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan risiko orang tersebut. b. Onrehmati gedaat, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau onrehmati gedaat pada mulanya diartikan sebagai berikut. 1. Melanggar hak orang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Melanggar kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri sebagaimana diterapkan undang-undang. Hubungan hukum. Hubungan hukum atau Rechtsbetrekking adalah suatu hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Hubungan hukum menurut Logeman ada dua, yaitu, a. Kekuasaan, atau wewenang, befoget. b. Kewajiban, atau plih. Hubungan hukum ada pihak yang berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi. Macam-macam hubungan hukum antara lain, a. Hubungan hukum bersegi satu. Dalam hubungan hukum ini hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hubungan hukum bersegi satu atau hubungan hukum sepihak adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. b. Hubungan hukum bersegi dua. Hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua pihak mempunyai hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, begitu juga kedua pihak mempunyai kewajiban kepada pihak lain. Selain itu, hubungan hukum dapat digolongkan menjadi empat, yaitu, a. Hubungan hukum yang sederajat, atau neben ein ander. Misalnya, hubungan antara suami dengan istri. b. Hubungan hukum yang tidak sederajat, atau nach ein ander. Misalnya, hubungan antara penguasa dengan rakyat. c. Hubungan timbal balik. Misalnya, hubungan dalam jual beli.
D. Hubungan yang timpang bukan sepihak. Misalnya, hubungan dalam pinjam-meminjam. Contoh lain dari hubungan hukum yaitu, hubungan hukum yang terjadi di antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya pada dasarnya merupakan hubungan antara pemegang saham, perusahaan induk, dengan perusahaan anak. Hubungan hukum tersebut diatur secara tegas di dalam anggaran dasar perusahaan anak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak tersebut pada dasarnya juga termasuk hubungan kerja, yakni hubungan antara pengusaha atau orang perorangan yang mempunyai badan usaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Akibat hukum. Dalam pergaulan masyarakat, terjadi peristiwa yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan memiliki akibat hukum, bagi orang-orang yang melanggar dapat dituntut di pengadilan. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ridwan Halim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu, yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud a. lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Misalnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun. b. lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y. Dan apabila sewa-menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. C. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Misalnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum. Dalam kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh dari akibat hukum dapat berupa, a. muncul suatu hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual akibat dari perbuatan hukum jual-beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah. b. penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum. Fungsi hukum. Fungsi adalah tugas. Dalam pergaulan masyarakat, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dudu Duswara Mahmudin mengatakan bahwa hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa fungsi hukum itu meliputi a. pengawasan, pengendalian sosial, social control. b. penyelesaian sengketa, dispute settlement. c. rekayasa sosial, social engineering, redistributif, atau innovation. J.P. Glastra van Loon mengatakan bahwa hukum dalam menjalankan peranannya mempunyai fungsi yaitu a. menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. b. menyelesaikan pertikaian. c. memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan. d. mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. e. memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi tersebut. Terdapat pula gagasan Roscoe Pound mengenai fungsi hukum bertolak dari pengertiannya tentang hukum. Bagi Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau asas-asas yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Roscoe Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, social engineering. Hal ini berarti hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial tersebut, maka hukum harus bersifat terbuka terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.
Syahran Bassah mengemukakan pancafungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang terdiri atas A. Direktif. Sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. B. Integratif. Sebagai pembina kesatuan bangsa. C. Stabilitatif. Sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. D. Perfektif. Sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. E. Korektif. Baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Itulah materi topik ke-29 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.